Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Almantino. Saya mahasiswa S2 Logistik dan Supply Chain Management dari kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan uji reliabilitas dan validitas menggunakan aplikasi PLSEM. Saya Ramadhani Almantino dengan NPM 21123. Di sini saya akan menguji validitas semua variabel, menguji reliabilitas semua variabel, koefisien jalur pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. R square koefisien determinasi dari pengaruh harga barang, quality service, harapan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan. R square koefisien determinasi dari pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan. Yang terakhir, koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan dengan transformasi digital sebagai variabel moderasi. Jadi di sini saya diminta untuk membuat eh, sebuah model dengan menggabungkan variabel moderasi. Nah, rasio validitas dan reliabilitas di sini kita menggunakan ada dua model. Pertama itu ada model evaluasi evaluasi outer model atau enggak evaluasi measurement. Evaluasi outer model adalah evaluasi terhadap alat yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui validitas dan realitas alat mengumpul data. Jadi di dalam mengukur rasio validitas dan realitas ini kita ada beberapa ketentuan parameter dalam pengukuran validitas dan realitas. Nah, yang pertama itu validitas konvergen untuk parameter loading faktornya itu di lebih dari 0,70 untuk confirmatory reset jika nilai cluster validity dan reliability telah valid dan reliable ditandai semua warna hijau. Jadi pada intinya penelitian ini dikatakan valid nggak valid itu, nah nanti di dalam PLSM itu akan berwarna hijau. Nah, di sini kita menggunakan dataset yang dikasih oleh dosen kita dari metode penelitian. Nah, saya di sini menggunakan dataset yang saya ganti dengan yang MPM akhir saya itu 8, yaitu dataset yang saya ganti menggunakan angka 3. Terus untuk average variance extract atau AV-nya itu lebih dari 0,50. Validitas discriminance-nya cross loading itu lebih dari 70 untuk setiap variabel. Untuk akar kuadrat AP, akar kuadrat AP lebih dari korelasi antar konstruk laten. Transfer alfanya itu lebih dari 0,70 untuk confirmatory reset, lebih dari 0,60 untuk explanatory reset, lebih dari 0,70 untuk confirmatory reset. Oke, ini adalah data yang telah saya olah dari data yang saya dapatkan. Nah, untuk HB ini adalah harga barang, QS itu adalah quality service, HP itu adalah harapan pelanggan, KP itu adalah kepuasan pelanggan, eh, QD, QPD itu adalah kinerja perusahaan, dan TD itu adalah transformasi digital. Dari gambar ini kita dapatkan bahwa untuk harga barang itu didapatkan angka 0,8. Nah, untuk koefisien yang dari HB1, 2, dan 3 ini bervariasi. Nah, ada yang di bawah 0,7, yang mana artinya variabel yang variabel variabel quality service yang ada di quality service harapan pelanggan itu ada yang merah seperti ini contohnya. Nah, untuk auto loadingnya itu ya di harapan pelanggan satu itu di 0,47, yang mana artinya itu di bawah 0,7. Nah, untuk determinasinya itu di transformasi digital itu seperti yang kita dapat lihat di layar ini adalah transformasi digital itu
terhadap kinerja perusahaan. Nah, seperti yang soal ini, koefisien jalur pengaruh kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan dengan transformasi digital sebagai variabel moderasi. Nah, variabel moderasinya itu yaitu ya transportasi digital, kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan terhadap variabel moderasi transformasi digital. Nah, untuk harga barang, quality service, dan harapan pelanggan itu menuju ke kepuasan pelanggan. Dari kepuasan pelanggan itu, pengaruh kepuasan pelanggan itu terhadap kinerja perusahaan, kepuasan pelanggan berpengaruh pada kinerja perusahaan, dan kinerja perusahaan berpengaruh pada kepuasan pelanggan terhadap variabel transformasi digital dan sebagai variabel moderasi. Nah, di sini kita dapat melihat nih di order loading listnya itu di harapan pelanggan itu ada berapa yang merah di kepuasan pelanggan di 0,325 di terus di QDP atau kinerja perusahaan itu di 0,272 dan sampai belakangnya di quality service juga ada yang merah juga di bawah 0,7. Nah, di kontrak reliability dan validity-nya itu dapat kita lihat crossback alpha-nya itu di harapan pelanggan itu di 0,689. Yang mana artinya itu di bawah 0,7 itu berarti datanya tidak valid. Terus untuk kode service-nya juga ada di 0,592 yang mana di kelompok alpha itu tidak valid di bawah 0,7. Itu adalah ketentuan dari buku panduan PLSM-nya. Di composite reliability RHO RHO-nya itu di kode service itu 0,687, di average variance average atau AV itu di 0,349. Nah, di sini juga kita dapat melihat discriminant validity untuk di kepada pelanggan. Di kepuasan pelanggan itu di kinerja perusahaan kepuasan pelanggan itu di 1,011 yang mana itu tidak valid karena di bawah 0,7. Nah, di R square juga kita melakukan pengujian. Nah, di kepuasan pelanggan itu kita dapatkan di 0,643, di R square adjust-nya itu di 0,620, di kinerja perusahaannya itu ada di 0,8929, di R square adjust-nya itu di 0,818. Terus untuk di R square-nya itu, di F square list-nya itu, harapan pelanggan kepuasan pelanggan itu di 0,150, di harga barangnya itu di harga barang kepuasan pelanggan di 0,009. Terus untuk di transformasi digital kepuasan pelanggan terhadap kinerja perusahaan itu di 0,015, yang mana artinya itu tidak valid karena di bawah 0,0 di bawah 0,7 di bawah 0,05. Nah, setelah kita melakukan dataset ulang, nah kita menghapus dari beberapa variabel tadi seperti ini. Quality service ini kita hapus di quality satu, quality satu, quality service tiganya, terus di harapan pelanggan kita hapus juga yang harapan satu dan harapan dua. Terus untuk transformasi digital juga kita hapus variabelnya, beberapa variabel, didapatkanlah angka angka hasil hasil dataset ini di rata itu di angka 0,972, di quality service-nya itu di 0,792, di harapan pelanggan itu di 0,763, terus di kepuasan pelanggan itu di 0,882, di transformasi digital itu variabel 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 moderasi itu didapatkan di 0,074. Nah, di untuk kinerja perusahaan itu di 0,924. Nah, ini adalah order loading listnya itu yang kita dapatkan. Nah, setelah kita ubah datasetnya, kita hapus yang tidak valid tadi, dapatkanlah data order listnya itu yang valid.
di angka lebih dari 0,7, yang mana data tersebut dikatakan valid menurut buku panduan LSM itu di atas 0,7. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.